Pada akhir tahun 2019, dunia masih berjalan normal. Orang-orang merayakan liburan, pesta akhir tahun, dan pergantian dekade dengan penuh sukacita. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam hitungan minggu, sebuah penyakit misterius dari sebuah kota di Tiongkok akan mengguncang seluruh dunia, menghentikan peradaban modern, menutup perbatasan antar negara, dan mengubah cara hidup manusia selamanya. Inilah kisah tentang awal mula COVID-19 dari kasus pertama di Wuhan, teori tentang pasien nol, sensor informasi, hingga akhirnya penyakit ini menjadi pandemi global terbesar dalam sejarah modern. Wuhan adalah kota besar di provinsi Hubei, Tiongkok, dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa. Kota ini dikenal sebagai pusat transportasi penting. Ada stasiun kereta terbesar, jalur sungai Yangtze, serta bandara internasional Tianhe. Wuhan juga pusat riset biologi dan virologi. Salah satunya adalah Wuhan Institute of Virology, yang kelak jadi salah satu sorotan besar teori konspirasi. Kehidupan sebelum wabah, kota begitu sibuk, industri maju, dan dikenal dengan pasar tradisionalnya, termasuk pasar hewan hidup atau Huanan Seafood Market. Pasar Huanan menjual berbagai produk segar, seperti daging, ikan, bahkan sayuran. Tapi ada satu hal yang kontroversial. Di sana juga dijual hewan-hewan liar untuk dikonsumsi, seperti kelelawar, ular, musang, hingga terenggiling. Hewan-hewan ini dianggap potensial membawa virus baru. Para ahli kemudian menduga pasar inilah titik awal penyebaran penyakit misterius. Namun, ada versi lain yang menyangkal. Beberapa peneliti mengklaim bahwa tidak semua kasus pertama berasal dari pasar Huanan. Artinya, pasar ini mungkin hanya mempercepat penyebaran, bukan menjadi sumber awal. Laporan awal dari South China Morning Post pada Maret 2020 menyebutkan ada pasien pertama tercatat pada 17 November 2019. Disebutkan pasien ini adalah seorang pria berusia 55 tahun dari provinsi Hubei. Identitas lengkapnya tidak pernah diumumkan oleh pemerintah Tiongkok. Kasus-kasus lain segera menyusul di bulan November hingga Desember. Sekitar 266 orang diperkirakan sudah terinfeksi pada akhir 2019. Ada dugaan bahwa kasus-kasus awal tidak dilaporkan secara terbuka karena dianggap tidak terlalu serius atau ingin ditutup rapat oleh otoritas. Ada juga teori bahwa pasien nol sebenarnya seorang pekerja di laboratorium di Wuhan Institute of Virology yang terpapar virus pada saat riset. Pada awal Desember 2019, beberapa pasien datang ke rumah sakit dengan gejala aneh, demam, batuk, dan pneumonia berat. Dokter bingung karena pneumonia ini tidak seperti biasanya, tidak membaik dengan antibiotik. Kasus terus bertambah dan pola mulai terlihat. Sebagian besar pasien pernah berkunjung ke pasar Huanan. Salah satu dokter yang paling terkenal dari fase awal ini adalah Dr. Li Wenliang. Pada 30 Desember 2019, ia memperingatkan rekan sejawatnya tentang penyakit mirip SARS yang mulai muncul. Pesannya menyebar lewat aplikasi WeChat, tapi sayangnya, ia ditegur oleh polisi karena dianggap menyebarkan rumor palsu. Pada awal Januari 2020, pemerintah Wuhan berusaha meredam berita. Mereka menutup pasar Huanan pada 1 Januari 2020, tetapi tidak langsung mengumumkan skala wabah. Banyak dokter dan media lokal ditekan agar tidak menyebarkan informasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan respon awal dan virus sempat menyebar lebih luas sebelum dunia mengetahuinya. Pada 31 Desember 2019, Tiongkok akhirnya melaporkan kepada WHO bahwa ada kasus pneumonia misterius di Wuhan. Saat itu, jumlah kasus resmi dilaporkan hanya 27 orang dengan 0 kematian. WHO mengeluarkan peringatan global pertama di awal Januari 2020. Penduduk Wuhan awalnya tidak panik karena pemerintah mengatakan situasi terkendali.
Tetapi saat semakin banyak orang sakit dengan gejala mirip, mulai muncul ketakutan. Masker mulai diborong, rumah sakit penuh, dan banyak pasien tidak mendapatkan perawatan yang layak. Pada 9 Januari 2020, diumumkan kematian pertama akibat virus ini. Seorang pria berusia 61 tahun, reguler di Pasar Huanan. Korban berikutnya menyusul dengan cepat. Media internasional mulai meliput, menimbulkan kekhawatiran global. Pertengahan Januari 2020, kasus mulai terdeteksi di luar Wuhan, yaitu di Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Dunia mulai sadar, ini bukan sekedar wabah lokal. Wuhan kemudian masuk lockdown total pada 23 Januari 2020. Langkah drastis yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap kota sebesar itu. Awal mula COVID-19 adalah campuran dari misteri, kesalahan, dan keterlambatan informasi. Dari seorang pasien misterius di Wuhan, penyakit ini menyebar dengan cepat. Saat dunia mulai sadar akan ancaman baru ini, sebenarnya virus sudah melangkah terlalu jauh. Ketika Wuhan mulai berjuang menghadapi wabah misterius, dunia masih tenang. Di luar Tiongkok, orang-orang menganggap itu hanyalah masalah lokal, sesuatu yang bisa cepat dikendalikan. Tapi kenyataannya berbeda. Virus ini telah meninggalkan Wuhan jauh sebelum kota itu dikunci. Penumpang pesawat, pekerja, dan wisatawan yang berpergian membawa sesuatu yang tak kasat mata, yang segera mengubah dunia. Sebelum lockdown Wuhan tanggal 23 Januari 2020, ribuan orang sudah berpergian keluar kota. Musim Tahun Baru Imlek membuat mobilitas sangat tinggi. Ratusan juta orang di seluruh Tiongkok berpergian untuk pulang kampung. Diperkirakan ratusan ribu orang sudah meninggalkan Wuhan membawa virus. Kasus pertama di luar Tiongkok. Pada tanggal 13 Januari 2020, Thailand melaporkan kasus pertama, seorang wanita yang baru kembali dari Wuhan. Kemudian 15 Januari, Jepang melaporkan kasus serupa. Lalu 20 Januari, Korea Selatan ikut konfirmasi. Beberapa hari kemudian, kasus juga muncul di Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, dan juga Vietnam. Lalu, pada 31 Desember 2019, WHO mulai aktif memantau sejak laporan pertama di Tiongkok. Awal Januari, WHO bilang belum ada bukti penularan antar manusia. Namun, tanggal 20 Januari 2020, otoritas Tiongkok akhirnya mengkonfirmasi virus ini bisa menular antar manusia. Kemudian pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern. Tapi saat itu banyak negara belum mengambil langkah yang serius. Virus ini mulai tersebar di beberapa negara. Yang pertama Tiongkok. Wuhan lockdown total 23 Januari 2020. Transportasi dihentikan, warga dilarang keluar. Beberapa kota lain di provinsi Hubei menyusul. Tindakan ini mengejutkan dunia, karena belum pernah ada kota besar ditutup total seperti itu. Kemudian Amerika Serikat. 21 Januari 2020, kasus pertama terdeteksi di Washington. Pasien baru kembali dari Wuhan. 31 Januari, Presiden Trump melarang masuknya pelancong dari Tiongkok. Namun, banyak ahli menilai respon awal AS terlalu lambat karena virus sudah masuk sebelum larangan itu berlaku. Selanjutnya di Eropa. Pada 24 Januari 2020, kasus pertama di Prancis, pasien dari Wuhan. Kemudian 27 Januari, Jerman melaporkan kasus pertama akibat penularan lokal dari seorang karyawan perusahaan otomotif yang bertemu rekan dari Tiongkok. Banyak negara Eropa awalnya menganggap ini masalah Asia, sehingga belum serius mengantisipasi. Kemudian Asia Tenggara. Negara-negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia mulai mendeteksi kasus pada Januari. Singapura langsung memperketat bandara dengan thermal scanner. Indonesia waktu itu masih nihil kasus, meski ramai dugaan ada yang terlewat. Lalu pada 7 Februari 2020, Dr. Li Wenliang, dokter yang pertama memperingatkan soal virus ini, meninggal dunia akibat COVID-19. Usianya baru 34 tahun. Kematian ini memicu gelombang duka dan kemarahan besar di Tiongkok, karena
Masyarakat menganggap ia dihukum karena berkata jujur. Hashtag kami ingin kebebasan berbicara sempat viral di media sosial Tiongkok sebelum disensor. Italia jadi negara pertama di luar Asia yang mengalami lonjakan besar. Pada 31 Januari 2020, Italia konfirmasi 2 turis Tiongkok positif COVID. Awalnya terkendali, tapi pada 21 Februari 2020, kasus meledak di Lombardi dan Veneto. Dari situ, virus menyebar cepat ke seluruh Eropa. Italia memberlakukan lockdown regional, lalu nasional. Dunia tercengang melihat jalanan kota Milan, Roma, dan Venezia kosong total. Sepanjang Februari 2020, kasus mulai melonjak di Korea Selatan, Iran, dan Italia. WHO mendapat tekanan besar untuk menyatakan pandemi. Akhirnya, pada 11 Maret 2020, WHO resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Saat itu, sudah ada 118.000 kasus di 114 negara dengan lebih dari 4.000 kematian. Setelah pengumuman WHO, banyak negara langsung menutup perbatasan. Penerbangan internasional dibatalkan massal. Event besar dunia dihentikan, termasuk Olimpiade Tokyo 2020 diundur ke 2021. Panik buying terjadi di mana-mana. Masker, hand sanitizer, bahkan tisu toilet jadi rebutan. Lockdown pertama di berbagai negara. Maret 2020, Italia jadi negara barat pertama dengan lockdown nasional. Kemudian, Spanyol, Prancis, dan Inggris segera menyusul. Dan India dengan populasi 1,3 miliar jiwa juga memberlakukan lockdown besar-besaran pada akhir Maret. Selanjutnya Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama di Depok. Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi 2 warga negara Indonesia yang tinggal di Depok, Jawa Barat positif terinfeksi virus corona Senin 2 Maret 2020. Deteksi tersebut terungkap setelah adanya warga negara Jepang yang mengunjungi 2 warga tersebut ke kediamannya. Setelah itu, perbatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Jakarta pada April. Pasar saham dunia anjlok di bulan Maret 2020. Banyak perusahaan mulai merumahkan karyawan, pekerja migran di Asia, buruh pabrik di Eropa, hingga sektor pariwisata hancur total. Sekolah-sekolah ditutup, perkuliahan pindah online, orang bekerja dari rumah. Dalam hitungan minggu, virus yang awalnya dianggap penyakit misterius di Wuhan berubah menjadi pandemi global. Negara demi negara terkejut, ekonomi mulai runtuh dan gaya hidup manusia berubah total. Pandemi sudah resmi diumumkan. Dunia memasuki babak baru. Gelombang pertama COVID-19. Rumah sakit mulai penuh, mayat menumpuk, hingga tenaga medis kelelahan. Sementara di luar sana, ekonomi jatuh bebas dan ketakutan menguasai setiap sudut bumi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seluruh dunia benar-benar berhenti. Setelah WHO menyatakan pandemi 11 Maret 2020, jumlah kasus meningkat eksponensial. Maret hingga April 2020 menjadi bulan paling kacau dalam sejarah modern dunia. Statistik waktu itu yaitu terdapat 3 juta kasus global hingga 200.000 kematian. Di Amerika Serikat jadi pusat baru pandemi. Di Eropa diambang kehancuran sistem kesehatan. Rumah sakit di Italia dan Spanyol kolaps. Dokter harus memilih siapa yang dirawat, siapa yang dibiarkan meninggal. Di New York, truk pendingin diparkir di luar rumah sakit untuk menyimpan jenazah karena kamar mayat penuh. Tenaga medis jadi simbol harapan dan keteguhan. Banyak dari mereka bekerja tanpa istirahat, tanpa alat pelindung memadai, masker dan APD langka. Mereka harus memakai ulang alat sekali pakai. Banyak dokter dan perawat meninggal karena tertular pasiennya sendiri. Data WHO menunjukkan pertengahan 2020, lebih dari 100.000 tenaga medis di seluruh dunia terinfeksi. Ribuan meninggal. Di Italia, seorang imam menyerahkan ventilatornya untuk pasien muda, lalu meninggal dunia. Di New York, perawat menulis pesan terakhir di baju APD mereka. If I don't make it, tell my family I tired. Hampir 4 miliar orang di dunia hidup di bawah lockdown pada puncak gelombang pertama. Jalanan kosong, toko tutup, pesawat di ground,
dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang di rumah mulai belajar hidup baru, bekerja lewat Zoom, belajar lewat layar, merayakan ulang tahun lewat video call, dan merasa jauh dari dunia luar. Di kota besar seperti New York, Paris, dan Jakarta, suasana benar-benar seperti film kiamat. Pasar saham jatuh ke titik terendah sejak krisis 2008. Ribuan perusahaan bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, maskapai penerbangan menghentikan operasi, pariwisata hancur. Data IMF menunjukkan ekonomi dunia turun hingga 3% pada 2020. Resesi global terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Lebih dari 114 juta pekerjaan hilang di seluruh dunia. Banyak pemerintahan negara mulai keluarkan stimulus besar-besaran. AS dengan paket triliunan dolar, Eropa dengan dana pemulihan, dan Indonesia dengan bantuan sosial dan subsidi. Ketika dunia panik, informasi simpang siur mulai bermunculan. Di media sosial, teori konspirasi menyebar. Virus buatan laboratorium, ini rencana global untuk kontrol manusia. Banyak orang percaya karena mereka tidak punya sumber informasi yang jelas. Bahkan di negara maju, demonstrasi anti-masker dan anti-lockdown mulai terjadi. Negara-negara miskin paling menderita. Keterbatasan akses vaksin dan fasilitas kesehatan membuat angka kematian tinggi. India, Brazil, dan beberapa negara Afrika Selatan mencatat rekor baru setiap hari. Banyak jenazah dikubur secara massal, dan sistem kesehatan runtuh total. Menariknya, ketika manusia berhenti, alam bereaksi. Polusi udara di kota besar mulai turun drastis. Air sungai di Venezia menjadi jernih. Dan satelit NASA menunjukkan penurunan emisi karbon terbesar dalam sejarah. Seolah bumi sedang mengambil nafas saat manusia berhenti sejenak. Isolasi panjang membuat banyak orang merasa kesepian, stres, dan depresi. Kasus kekerasan rumah tangga meningkat. Anak-anak kehilangan masa kecil normal karena sekolah daring terlalu lama. Tapi di sisi lain, solidaritas juga tumbuh. Warga bantu tetangga yang kesulitan, seniman menciptakan karya untuk memberi semangat, komunitas online lahir dari keputusasaan bersama. Banyak pemerintah berdebat soal langkah terbaik, lockdown total atau herd immunity. Inggris sempat mencoba pendekatan herd immunity dan gagal, kasus melonjak tajam. Amerika Serikat terpecah, sebagian masyarakat menolak masker dan vaksin. Para ilmuwan berpacu melawan waktu untuk memahami virus ini. Di tengah kegelapan, muncul kabar baik. Vaksin mulai dikembangkan. Beberapa perusahaan farmasi besar seperti Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca mulai uji klinis. Tapi masih butuh waktu panjang. Sementara itu, manusia belajar bertahan dengan cara baru. Menemukan rutinitas baru, membangun komunitas online, dan menerima kenyataan bahwa dunia takkan sama lagi. Gelombang pertama COVID-19 adalah masa di mana dunia benar-benar hancur. Bukan hanya tubuh yang sakit, tapi juga jiwa manusia, ekonomi, dan tatanan sosial. Namun, di tengah kehancuran itu, muncul secercah harapan. Ilmu pengetahuan mulai menemukan jawabannya, dan dunia bersiap menyambut fase baru. Perang melawan virus lewat vaksin.